Halo teman-teman, ketemu lagi bersama aku Salsa. Kali ini aku akan ngebahas tentang program makan bergizi gratis atau MBG. Oke, makan bergizi gratis. Sebenarnya kenapa sih pemerintah menjalankan program ini? Atau Presiden Prabowo ya yang menjanjikan untuk menjalankan program ini waktu saat pemilu gitu. Nah sebenarnya ada 3 alasan kenapa program ini akhirnya dijalankan. Alasan pertama adalah karena hak asasi manusia. Jadi gini teman-teman, situasinya kelaparan di Indonesia itu masih banyak terjadi. Melalui indeks kelaparan global, di Indonesia kita mendapatkan skor 16,9, di mana skor ini sebenarnya tuh lumayan sedang lah gitu ukurannya. Di mana status ini kalau dibandingkan dengan situasi negara-negara ASEAN yang lain, kita menempati posisi ketiga tertinggi di kasus kelaparan di ASEAN. Dan kalau dilihat dari data global, kita adalah negara ke-77 dari 127 negara. Jadi memang sebenarnya masalah kelaparan ini lumayan menyedihkan gitu ya terjadi di Indonesia. Dan ini penting banget teman-teman, karena kalau memang rakyat kelaparan itu adalah tanggung jawab dari pemerintah untuk memberantas kelaparan itu sendiri. Makanya dikeluarkanlah salah satunya adalah program MBG ini. Alasan kedua adalah untuk memberantas stunting. Stunting itu artinya gizi buruk teman-teman. Nah gizi buruk ini berdampak sangat buruk terhadap perkembangan anak secara psikis dan juga secara fisik. Secara fisik dulu deh ya. Secara fisik, kalau anak-anak itu kekurangan gizi, yang terjadi adalah perkembangan fisik mereka nggak akan optimal. Contohnya aku nih, aku cebol gitu ya, atau pendek banget. Nah itu juga salah satu dampak dari adanya gizi buruk. Yang kedua, secara psikis atau secara otak gitu kan. Nah secara otak sendiri, kekurangan dari gizi itu benar-benar menghambat pertumbuhan otak di anak-anak. Jadi memang penting banget kualitas gizi bagi seorang manusia yang sedang bertumbuh gitu ya. Dan kita kan tahu ya, ada yang bilang kalau IQ rata-rata orang Indonesia itu 79. Hah? Masa iya sih serendah itu? Dan bahkan ada yang beberapa yang bercanda, aku nggak tahu ini bener apa enggak, yang bilang IQ 79 itu lebih rendah dari King Kong. Masa iya IQ kita lebih rendah dari King Kong ya kan? Nah, permasalahan ini menjadi sangat krusial teman-teman, karena kita akan maju dalam bonus demografi, di mana di tahun 2030, 2040 Indonesia mayoritas populasinya itu ada di usia yang produktif. Kita kan mau menuju ke Indonesia emas nih. Kalau di saat itu kualitas sumber daya kita masih gizinya buruk, maka kita nggak akan bisa menciptakan ekonomi yang kuat. Bukannya jadi bonus demografi, malah jadi bencana demografi yang akhirnya terjadi. Tujuan ketiga, sebenarnya ini juga adalah salah satu cara untuk melindungi perempuan. Kenapa? Karena yang mendapatkan akses terhadap MBG itu nggak cuma anak-anak di sekolah, tapi juga ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang sedang menyusui. Karena BPJS itu nggak ada ya mengcover masalah gizi gitu kan. Jadi sebenarnya ini bantuan yang diberikan agar ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui juga bisa dapat akses terhadap makanan, sehingga untuk mereka-mereka yang masih miskin dan masih lapar, ini bisa jadi salah satu solusi gitu untuk membantu lah keluarga-keluarga yang masih kesusahan secara ekonomi. 3 hal tadi ya. Jadi mulai dari pertama karena memang untuk memberantas kelaparan, dan ini adalah bagian dari hak asasi manusia. Yang kedua adalah untuk mengatasi stunting. Nanti aku akan bahas apakah sebenarnya ini tepat atau enggak untuk mengatasi stunting. Dan yang ketiga adalah untuk perlindungan ibu-ibu yang sedang hamil dan juga menyusui. Nah tadi adalah sisi positif. Jadi sebenarnya ide dari MBG sendiri itu bagus teman-teman. Cuma yang dipertanyakan adalah implementasinya yang terjadi di lapangan. Apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan? Pertama, kita bahas dulu masalah akuntabilitas dan kapabilitas. Karena kenapa? Jadi gini, cara bekerja mekanisme dari MBG itu ada dari pusat, itu dibentuk namanya Badan Gizi Nasional, dan setelah itu nanti akan ditunjuk di setiap daerah, itu SPPG, kepanjangannya adalah Sentra Pelayanan Pangan dan Gizi gitu. Dan dari sana nanti akan ditunjuk nih mitra-mitra lokal yang akan memasak dan menyediakan makanan-makanan tersebut, dan setelah itu akan didistribusikan ke sekolah, sehingga nanti guru-guru yang ada di sekolah yang membantu distribusinya gitu ya. Jadi ini juga salah satu PR tambahan, pekerjaan tambahan untuk para guru-guru di sekolah. Kenapa tadi aku menyebut masalah akuntabilitas? Karena yang jadi masalah adalah nggak ada kontrol kualitas dari pemerintah pusat. Jadi nggak ada kriteria yang jelas, nggak ada spesifik yang jelas, dapurnya itu harus seperti apa, pemasakannya itu harus seperti apa, tataran gizinya harus seperti apa, itu nggak ada. Itu diserahkan ke SPPG dan mitra-mitra lokal. Jadi akuntabilitasnya dipertanyakan banget. Yang kedua tadi aku bahas tentang kapabilitas. Siapa sih orang-orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan ini? Siapa yang duduk di Badan Gizi Nasional? Nah, dari hasil riset yang aku lakukan, orang-orang yang duduk di Badan Gizi Nasional itu nggak ada yang punya background tentang ahli gizi teman-teman. Jadi pimpinan-pimpinannya itu backgroundnya adalah ahli serangga, ahli epidemiologis gitu kan, jenderal-jenderal purnawirawan, ada yang beberapa pernah kerja di direktur PT Timah misalkan. Jadi nggak ada hubungannya dengan gizi. Nah ini bahaya banget teman-teman, karena apa yang terjadi saat kita memberikan pekerjaan ke orang yang tidak punya kapabilitas dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, bencana yang akan terjadi. Masalahnya itu kompleks gitu kan, apalagi kalau masalah sekompleks itu diberikan ke orang-orang yang tidak punya kapabilitas dalam melaksanakan kinerjanya. Jadi dipertanyakan banget memang dari awal, dari pembuatan kebijakannya ini, dari pimpinan-pimpinannya memang sudah bukan orang-orang yang punya kapabilitas di bidang gizi. Terus dari mitra-mitra lokalnya nih ya, kita lihat
pelaksanaan dari MBG ini sangat rawan korupsi, teman-teman. Kenapa sih kita bisa bilang kayak gitu? Karena Transparansi Internasional udah berkata dan udah bersuara mengatakan bahwa implementasi dari MBG ini berbahaya banget karena membuka nih kesempatan korupsi yang lumayan besar. Gimana prakteknya di lapangan? Jadi udah ada nih dugaan korupsi, perampokan dari rakyat sebesar 1 miliar yang terjadi dari program MBG di Jakarta Selatan. Selain itu, aku juga udah menemukan bukti ada perusahaan yang membuka saham, teman-teman. Saham, jadi perusahaan ini menjadi mitra lokal yang menyediakan MBG, terus dia jual sahamnya ke publik. Jadi yang dipertanyakan ini sebenarnya memang untuk mencari keuntungan atau benar-benar untuk memberikan gizi baik bagi anak-anak. Kenapa ini buruk banget? Gini teman-teman, saat suatu program sekrusial ini menyentuh anak-anak calon penerus generasi bangsa kita diberikan kepada orang-orang yang mencari profit, ingat perusahaan itu tujuannya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga saat sahamnya diperjualbelikan, yang ada jadinya adalah ini adalah cara lagi untuk mencari profit. Misalkan anggarannya untuk makanan itu berapa belas ribu gitu kan. Nanti gimana caranya nih mengecilkan kosnya sekecil-kecilnya biar mereka untung sebesar-besarnya. Kita lihat ada beberapa video ya, ada yang anak-anak tuh nunjukin, wah semangkanya tuh kecil banget gitu kan, atau makanan-makanan itu terlihat kayak nggak layak gitu. Kenapa? Karena tadi orang-orang mencari keuntungan dari sini, bukan lagi untuk menyediakan gizi baik terhadap anak-anak. Ketiga, ada juga dugaan ternyata banyak anggota DPRD yang menjadi mitra lokal di program MBG. Ini benar-benar kemarukan yang luar biasa. Harusnya dari anggaran program dana sebesar itu untuk mengangkat derajat hidup masyarakat sekitar sehingga bisa merata ini dampak ekonominya. Tapi yang terjadi lagi-lagi dugaannya ini dikuasai oleh elit-elit tertentu. Aduh, anggota DPRD, emangnya gaji kalian udah nggak cukup besar ya? Masih harus maruk juga ngambil keuntungan dari sini, bukannya diberikan kepada rakyat dalam situasi ekonomi yang sulit ini. Benar-benar membagongkan sekali. Nah, oke. Kita udah bahas tadi ya, mengenai akuntabilitas dan kredibilitasnya itu dipertanyakan banget dari implementasi dari program MBG ini. Apa dampaknya? Jadi program ini udah dijalankan sejak 6 Januari 2025. Jadi udah berjalan lah, kira-kira udah hampir setahun lah ya, gitu. Masih berapa, 8 bulanan lah, 9 bulanan gitu. Program ini sudah berjalan. Apa dampaknya? Teman-teman, 5.626 anak keracunan di 16 provinsi. Mungkin ada yang bilang tuh, orang-orang yang mati empati, yang bilang, oh angka ini sebenarnya kecil banget. Jangan asal ngomong ya, ini adalah keracunan yang diderita oleh anak-anak, di mana anak-anak itu adalah pihak-pihak yang sangat rentan, teman-teman. Dan kalau memang ini untuk perbaikan gizi, kok malah justru kita merusak gizi mereka, belum lagi kesakitan saat mereka keracunan, siapa yang menanggung itu biayanya, terus mereka nggak bisa sekolah, dan lain sebagainya. Dan juga ini memberikan kekhawatiran yang luar biasa terhadap orang tua. Teman-teman, udah banyak banget demonstrasi yang terjadi dari ibu-ibu, orang tua yang pada mukulin panci, misalkan saking mereka tuh ngerasa takut dengan adanya program MBG ini, mereka takut dengan mereka kirimin anak ke sekolah, anaknya malah keracunan di sekolah. Belum lagi anak-anak gitu kan, mereka harusnya sekolah udah konsentrasi untuk belajar, malah mau makan masih harus takut lagi nih, ini kira-kira aku akan keracunan atau enggak gitu. Belum lagi yang tadi itu yang pada sakit gitu kan. Jadi emang bener-bener inilah bencana saat kita memberikan suatu program yang sangat penting kepada orang-orang yang tidak punya kapabilitas dalam melaksanakan program tersebut. Udah gitu teman-teman, pemerintah menyerahkan ini tanggung jawabnya jadinya ke Pemda gitu ya. Dan apa yang Pemda lakukan? Pemda mengirimkan surat untuk orang tua untuk ditangani bahwa mereka tidak akan menuntut kalau ada terjadinya keracunan. Ini bener-bener luar biasa ya. Ini namanya bener-bener penyelewengan kekuasaan. Bukannya anak-anak kalau sampai keracunan itu dilindungi sama negara, dilindungi sama pemerintah daerah, dan kalau bisa mitra lokalnya segera ditutup, diberangus gitu kan, dan semuanya itu dipastikan kualitas kontrolnya baik sebelum adanya keracunan, malah orang tua dibilang kalau mereka nggak boleh nuntut dong kalau adanya kasus keracunan. Jadi bener-bener kayak lepas tangan gitu. Oke lah, kita udah lakukan, terserah nanti dampaknya seperti apa, kebijakan macam apa ini gitu. Dan harusnya sebelum kebijakan ini dilakukan, aku sarankan harusnya tuh ada implementasi bertahap ya, dimana mungkin dilaksanakan di satu daerah dulu, dipastikan oh begini loh peraturannya untuk menjamin itu higienis, begini loh distribusinya untuk menjamin ini terjadi secara benar gitu kan. Tapi yang ada malah mereka diminta untuk nggak boleh protes kalau sampai terjadinya keracunan. Dan karena memang implementasinya ini terjadi secara besar-besaran di situasi kompleks seperti itu, dilakukan oleh mitra lokal yang memang mau mencari keuntungan, inilah yang dampak yang akhirnya terjadi, teman-teman.